Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryawati Oktaviani dari kelas 3C D4. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan modul gear pump dari pengerjaan yang saya kerjakan. Nah, di sini ada prosedur untuk praktikum gear pump itu sendiri. Itu terdapat dua, yaitu tujuan praktikum dan urutan langkah kerja praktikum gear pump. Nah, yang pertama itu tujuannya yaitu menentukan efisiensi input dan output power pompa tipe gear pump pada kecepatan konstan. Kemudian yang kedua yaitu pelajari kurva karakteristik pompa tipe gear pump. Nah, berikut ada urutan langkah kerja dari praktikum gear pump itu sendiri. Ini ada 11 langkah, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, tutup valve keluaran tangki penampung atau valve drainase. Kemudian yang kedua, periksa ketersediaan fluida pada tangki penampung, pastikan terisi aqueous minimal 20 cm dari alas tangki. Kemudian yang ketiga, buka penuh needle valve untuk aliran masuk tangki penampung. Kemudian yang keempat, buka software FM52 gear pump pada desktop, kemudian tekan tombol power EIFD7. Kemudian yang kelima, klik setup atau atur konfigurasi sampel pada mode manual, kemudian klik OK. Nah, kemudian yang keenam, atur pump setting pada 50% atau sesuai dengan variabel yang diberikan, dan klik pump on pada interface diagram. Periksa display sensor dan laju alir pada interface diagram untuk memastikan peralatan FM52 telah bekerja. Yang ketujuh, tunggu hingga bacaan flow rate mencapai kondisi steady state. Klik Go untuk merekam data setting pompa dan hasil bacaan sensor ke dalam bentuk tabel. Klik Table untuk melihat data yang telah direkam. Kedelapan, tutup secara bertahap sesuai dengan variabel yang diberikan. Bukaan needle valve untuk memberikan perubahan pada output pressure dan flow rate. Tunggu hingga kondisi steady state telah tercapai. Klik kembali Go untuk merekam data lanjutan. Nah, kemudian yang kesembilan, ulangi langkah ke-8 hingga needle valve tertutup semua. Ke-10, apabila bukaan needle valve telah tertutup sempurna, klik Next untuk melakukan rangkaian perekaman data yang baru. Dan yang terakhir, langkah ke-11, buka secara bertahap sesuai dengan variabel yang diberikan bukaan needle valve. Klik Go untuk merekam data. Nah, setelah urutan langkah kerja, kita menuju ke set 1. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya, yaitu simulasikan pengambilan data praktik untuk modul gear pump dengan pump setting 30%. Nah, berarti di sini nanti diisi 30% di input parameternya, dan needle valve dikondisikan terbuka sempurna dan tertutup sempurna pada berbagai interval. Kondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada sehingga data hasil perhitungan dapat disajikan. Nah, tadi kan di urutan langkah kerja itu pump on-nya harus on. Nah, kemudian di sini terdapat data eksperimen dan konfigurasi needle valve-nya, yaitu ada buka penuh menjadi tutup penuh, kemudian tutup penuh menjadi buka penuh. Nah, kemudian setelah data eksperimen ini didapat dari PC atau software, di sini kita menghitung apakah nanti hasilnya dari data hasil perhitungan dengan data eksperimen itu sama. Untuk density of water-nya, kita ambil dari Giancoplis. Nah, di mana suhunya itu mengikuti suhu ini. Sini kan suhunya water temperaturnya kan 27,25, terus 27,30. Nah, ini rata-ratanya kan 27, semua ya. Nah, berarti kita mencari di Giancoplis itu suhu di 25 dan 30. Nah, kan 27-nya ini di tengah-tengah ini kita kosongkan karena kita nanti arahkan ke water temperature di sini semuanya ini. Kemudian rho-nya itu ketika suhu 25 Celcius itu rho-nya atau densitasnya 997,08 kg per meter kubik. Kemudian untuk suhu yang 30 derajat Celcius itu rho-nya 995,68 kg per meter kubik. Nah, kita interpolasi di sini. Interpolasinya ini rumusnya.
Nah, kita anggap saja seperti ini. Ini T yang di sini tuh anggap aja sebagai X ya. Kemudian yang row-nya ini kita anggap sebagai Y. Nah, jadi nanti hanya gampang untuk menghitung. Nah, di sini kan Y yang dicari. Nah, Y-nya berarti yang di sini. Berapa sih nilai densitas yang ada di tabel sini jika suhunya ada di sini. Suhunya ada di sini terus ke bawah. Nah, kita interpolasi. Masukkan rumus Y sama dengan Y1, berarti ini ya. Y yang kan kita mencari berapa sih densitas dari suhu yang ada di water temperature di sini di data eksperimen. Nah, kita cari di masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi, kita caranya itu pakai rumus interpolasi, kemudian X-nya ini kita arahkan ke water temperature. Nah, yang lainnya ini tetap. Ini 25 itu sebagai X1 ya. Kemudian 30 ini sebagai X2. Kemudian yang 997,08 ini sebagai Y1. Kemudian 995,68 ini kita jadikan sebagai Y2. Kita masukkan saja rumusnya sini. Nah, nilai-nilai yang ada di tabel ini kita dolar atau kita kunci agar tidak berubah. Semakin ke bawah ini rumusnya agar tidak berubah nanti hasilnya. Nah, yang berubah hanyalah angka X-nya ini. Nah, kenapa? Karena X-nya yang di sini nanti kita ambil di water temperature di sini. Seperti itu. Kan ini kan water temperaturnya setiap ke bawah ini kan suhunya berbeda ya, 27, berapa, 27, berapa seperti itu. Kita langsung arahkan ke water temperaturnya, X-nya yang tadi. Kemudian kita hitung berapa sih kalau water temperaturnya misalnya 27,25 itu density of waternya itu berapa sih? Gitu, seperti itu. Jadinya pakai rumus ini. Y-nya itu sebagai density of water, kemudian Y1-nya ini X-nya kita ambil di water temperature, kemudian min X1-nya 25, X2-nya 30, X1-nya 25, Y2-nya 995,68, Y1-nya 997,08. Nah, seperti itu. Kemudian untuk water temperaturnya kita tidak usah dolar. Yang di dolar atau yang dikunci hanya angka-angka yang ada di tabel ini. Seperti itu. Kemudian untuk input power, nah input power itu kan rumusnya 2 kali Pi NT per 60. Nah, di mana N-nya itu merupakan kecepatan pump speed, kemudian T-nya itu torsi motor. Nah, tinggal kalikan saja. Jadi, 2 dikali 3,14 dikali pump speed dikalikan torsi motor, seperti itu. Kemudian output power. Nah, output powernya ini kan rumusnya itu rho kalikan percepatan gravitasi kalikan dikalikan flow rate, kemudian dikalikan total heat. Nah, karena satuannya itu yang diminta watt atau Nm per S, maka tadi flow rate-nya ini, liternya ini dijadikan M pangkat kubik dulu. Jadinya dikali 0,001, kemudian menitnya ini kita ubah jadi second, dikonversi menjadi second, dibagi 60, seperti itu. Jadi nanti hasilnya watt atau Nm per second. Kemudian overall efisiensinya yaitu rumusnya output power dibagikan input power dikali 100. Sebenarnya overall efisiensi itu rumusnya output power dibagi input power dikali 100%. Nah, karena satuannya di sini itu sudah diketahui 100%, maka di sini cuman sampai kali 100 saja, tidak usah kali 100%. Seperti itu. Kemudian kita yang ke set 2. Nah, ke set 2 petunjuk pengerjaannya itu seperti ini. Simulasikan pengambilan data praktik untuk modul gear pump dengan pump setting 50%. Nah, kita isi di sini di input parameternya 50%. Kemudian
Dan needle valve dikondisikan terbuka sempurna dan tertutup sempurna pada berbagai interval. Kondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada sehingga data hasil perhitungan dapat disajikan. Nah, tadi sama seperti yang di set pertama, itu pump on-nya itu on, dalam keadaan on. Ini sesuai di langkah kerja yang dijelaskan di dalam prosedur tadi. Kemudian sini ada konfigurasi needle valve, data eksperimen. Nah, nanti rumus data hasil perhitungannya sama seperti yang di set pertama, yaitu untuk mencari densitas air pada suhu air yang di tabel data eksperimen ini, kita interpolasi dulu. Ya, ini T-nya anggap saja kita asumsikan sebagai X dan rho atau densitasnya kita asumsikan sebagai Y. Rumus interpolasinya ini tinggal dimasukkan ke kolom sini. Nah, yang ada di tabel sini itu kita dolar atau kita kunci nilainya. Kemudian yang untuk suhunya, suhu air yang ada di data eksperimen ini kita jangan dikunci karena setiap ke bawah ini, setiap tabel ke bawah ini itu nilainya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian untuk input power rumusnya yaitu 2pi N T per 60. Nah, di mana P-nya ini 3,14, N-nya itu merupakan pump speed, kemudian T-nya itu merupakan torsi motor. Kemudian output power. Nah, output power-nya ini juga seperti tadi, dikonversi satuannya. Output power itu rumusnya densitas dikalikan percepatan gravitasi dikalikan flow rate dikalikan total heat. Nah, untuk flow rate itu sendiri kan satuannya kan liter. Nah, kita jadikan atau konversikan dari liter ini menjadi M pangkat 3 atau M kubik. Kemudian dibagi 60 karena menit ini dijadikan second. Nanti satuan dari output power ini merupakan Nm per S atau watt ini. Overall efisiensinya yaitu rumusnya output power dibagi input power dikalikan 100. Itu. Nah, kita menuju ke pembahasan. Petunjuk pengerjaan. Berdasarkan hasil data eksperimen dan perhitungan, sajikan beberapa grafik dan pembahasan singkat sesuai ketentuan berikut ini. Nomor 1. Bandingkan nilai input power, output power, dan overall efisiensi berdasarkan data eksperimen dan hasil perhitungan. Jika terdapat perbedaan, berikan penjelasan. Nah, jawaban saya yang telah saya kerjakan yaitu hasil nilai input power, output power, dan overall efisiensi antara data eksperimen dan hasil perhitungan adalah sama, hanya saja beda sedikit di belakang koma. Kita lihat nih set 1. Nah, data eksperimennya ini, input powernya ini dari data eksperimen, kemudian input power dari data hasil perhitungan di sini. Hasilnya sama. Kemudian, untuk output power yang di data eksperimen dengan output power yang di data hasil perhitungan itu nilainya sama, hanya saja ada sedikit perbedaan angka di belakang koma. Dan untuk overall efisiensi di data eksperimen dengan overall efisiensi dengan data hasil perhitungan itu nilainya sama, hanya saja nilai angka yang di belakang koma itu sedikit berbeda. Kemudian yang di set 2 juga seperti itu. Input power di data eksperimen dengan input power di data hasil perhitungan itu nilainya sama. Kemudian output power di data eksperimen dan output power di data hasil perhitungan itu nilainya sama. Dan overall efisiensi di data eksperimen dan overall efisiensi di data hasil perhitungan itu nilainya sama atau mendekati sama karena hanya terdapat perbedaan di belakang koma. Kemudian, nomor 2. Buat kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power versus outlet pressure.
pump settingnya 30% dan 50%, konfigurasi buka full menjadi tutup full. Bandingkan hasilnya dengan gambar 1. Jika terdapat perbedaan, jelaskan penyebabnya. Nah, kita punya peraturan pump setting 30% dan 50% ya. Kemudian konfigurasinya buka full menjadi tutup full. Sini input power kan, input power, kemudian versus outlet pressure. Nah, ini bukaan pump 30%, pump settingnya 30%. Input power ini sebagai sumbu Y dan outlet pressure ini sebagai sumbu X. Kemudian di set kedua itu pump settingnya 50% dan input powernya itu sumbu Y dan outlet pressure-nya jadi sumbu X. Nah, nanti hasilnya seperti ini grafiknya. Ini yang biru merupakan pump setting 30% dan yang oranye ini merupakan pump setting 50%. Nah, dilihat dari perbandingan antara grafik hasil perhitungan yang ada di sebelah kiri saya dan gambar 1 yang ada di sebelah kanan saya, bahwa terdapat perbedaan input power pada saat pump setting 30% dan terdapat persamaan input power pada saat pump setting 50%. Yakni, input power semakin naik seiring semakin besarnya outlet pressure. Nah, sini ya, pump 50%. Semakin naik seiring semakin besarnya outlet pressure. Seperti ini. Power inputnya seperti ini di gambar 1, semakin naik kan. Sedangkan yang di 30% itu semakin menurun. Nah, perbedaan pada saat pump setting 30% terjadi karena torsi motor pada konfigurasi buka full menjadi tutup full semakin lama nilainya semakin menurun. Penurunan ini mengakibatkan nilai input power semakin menurun juga karena terdapat hubungan antara input power dengan torsi motor. Nah, jadi sini kan konfigurasinya buka full menjadi tutup full ya. Nah, berarti kita ambil ini data input power sampai ke sini, cuma sampai ke sini, karena konfigurasinya buka penuh menjadi tutup penuh. Kemudian outlet pressure-nya dari sini sampai ke sini saja, hanya sampai ke setengah dari tabel. Nah, sesuaikan dengan konfigurasinya dari valve. Kemudian pembahasan yang ketiga, maksud saya, buat kurva karakteristik dan dari hasil perhitungan flow rate versus outlet pressure, pump setting 30% dan 50%. Konfigurasi tutup full menjadi buka full, bandingkan hasilnya dengan gambar 1. Jika terdapat perbedaan, jelaskan penyebabnya. Nah, kita terlebih dahulu ke sini. Nah, pump setting 30% ya. Dia meminta di konfigurasi tutup full dan buka full. Nah, di sini, di tabel yang sebagian ke bawah. Nah, di sini dia minta flow rate. Nah, flow rate sama outlet pressure. Flow rate-nya itu dari sini. Berarti kita ambil dari sini ke sini. Itu merupakan sumbu X. Kemudian outlet pressure-nya dari sini ke bawah. Nah, itu sebagai sumbu X-nya. Maaf, tadi saya salah ngomong. Flow rate-nya itu dari sini, ya dari sini ke sini, itu sebagai sumbu Y. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk yang pump setting 50% juga sama. Nah, flow rate-nya diambil dari konfigurasi tutup full menjadi buka full. Ini flow rate-nya dari sini ke sini, itu sebagai sumbu Y, dan outlet pressure-nya dari sini ke sini menjadi sumbu X. Nah, didapatlah grafik antara flow rate versus outlet pressure. Nah, dilihat dari perbandingan antara grafik hasil perhitungan atau data hasil eksperimen di sebelah kiri saya dan gambar 1 di sebelah kanan saya, bahwa terdapat persamaan flow rate pada saat pump setting 30% dan 50% dengan flow rate pada gambar 1. Ini kan menurun ya, semakin besar outlet pressure semakin menurun dari grafik ini. Untuk yang di gambar 1 juga.
semakin ke kanan itu maka flow rate-nya juga semakin menurun. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, buat kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efficiency versus outlet pressure. Pump settingnya 30% dan 50%. Konfigurasi tutup full menjadi buka full. Bandingkan hasilnya dengan gambar 1. Jika terdapat perbedaan, jelaskan penyebabnya. Kita ke pump setting 30% terlebih dahulu. Ini pump setting 30% ya. Kita ke overall efisiensinya, konfigurasi tutup full menjadi buka full. Nah, berarti sini overall efisiensinya dari sini ke sini. Ini sebagai sumbu Y dan outlet pressure ini dengan konfigurasi tutup full menjadi buka full itu dari sini ke kemudian ke bawah. Dari sini ke bawah sebagai sumbu X. Nah, kemudian untuk yang pump setting 50%, kita overall efisiensinya kita bisa pakai yang data eksperimen atau data eksperimen atau data hasil perhitungan ya. Dan di set 1 juga kita bisa memakai overall efisiensi di data eksperimen atau data perhitungan karena nilainya sama. Nah, tetapi yang sesungguhnya kita memakai overall efisiensi yang di data hasil perhitungan. Nah, di sini sebagai overall efisiensi konfigurasi tutup full menjadi buka full itu dari sini ke sini sebagai sumbu Y dan outlet pressure ini konfigurasi tutup full menjadi buka full dari sini ke sini. Itu sebagai sumbu Y. Didapatlah grafik seperti di sebelah kiri saya. Nah, dilihat dari perbandingan antara grafik hasil perhitungan yang terdapat di sebelah kiri saya dan gambar 1 yang terdapat di sebelah kanan saya di sini. Nah, itu bahwa terdapat persamaan overall efisiensi pada saat pump setting 30% dan 50% dengan overall efisiensi pada gambar 1. Dan di sini kan semakin besarnya outlet pressure, semakin menurun kan nilai overall efisiensinya. Kemudian di gambar 1 juga seperti itu, semakin ke kanan outlet pressure-nya, maka overall efisiensinya semakin menurun. Yakni overall efisiensi sama-sama menurun seiring semakin bertambahnya outlet pressure. Nah, seperti itu. Jadi yang terdapat perbedaan hanya pada input power pada pump setting 50%, konfigurasi buka full menjadi tutup full. Sekian presentasi penjelasan pengerjaan LKM Simpro yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun salah rumus, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.